Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, buah yang kita makan ini buah asli atau buah hasil rekayasa genetika? Wajah berpikir kadang kita cuma fokus sama rasa atau harganya. Padahal ada banyak hal menarik di balik buah yang kita pilih. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang perbedaan buah asli dan buah genetik, atau yang lebih sering disebut GMO. Kita bakal mengupas soal kandungan nutrisinya, rasa, dampaknya buat kesehatan, hingga lingkungan. Jadi, buat kalian yang penasaran, simak terus video ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Buah asli versus buah genetik. Mana yang lebih sehat? Pengertian buah asli dan genetik. Pertama-tama, mungkin banyak dari kita yang nggak terlalu paham. Sebenarnya apa sih perbedaan antara buah asli dan buah genetik? Jadi, buah asli itu adalah buah yang tumbuh secara alami, tanpa campur tangan teknologi genetika. Biasanya, ini hasil dari persilangan tanaman dengan cara tradisional yang sudah dilakukan oleh petani sejak zaman dahulu. Hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung kondisi alam sekitar. Sedangkan, buah genetik atau yang biasa kita sebut GMO, Genetically Modified Organisms, itu adalah buah yang DNA-nya diubah secara khusus menggunakan teknologi. Misalnya, untuk membuat buah lebih tahan lama, lebih tahan terhadap hama, atau supaya kandungan nutrisinya lebih tinggi. Misalnya nih, kalian pasti sering lihat semangka tanpa biji. Itu adalah salah satu contoh hasil teknologi pertanian. Meskipun nggak semua buah tanpa biji itu GMO. Kandungan nutrisi. Sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting. Kandungan nutrisi. Buah asli punya semua nutrisi yang alami, seperti vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat buat tubuh kita. Tapi, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas nutrisi buah asli. Misalnya, kalau tanaman terpapar hama atau penyakit, kadang buahnya nggak tumbuh dengan optimal dan kualitas nutrisinya bisa menurun. Di sisi lain, ada juga buah genetik yang sengaja dimodifikasi untuk memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Salah satu contoh yang terkenal adalah Golden Rich, beras GMO yang kaya akan vitamin A untuk mencegah kebutaan. Jadi, bisa dibilang, beberapa buah GMO bahkan didesain untuk memberi manfaat kesehatan yang lebih besar. Tapi tenang, bukan berarti buah asli nggak punya manfaat. Asalkan kita memilih buah yang segar dan organik, kandungan nutrisinya tetap terjaga. Kok, yang penting, jangan lupa untuk memilih buah yang bebas dari pestisida berlebihan. Keamanan untuk kesehatan. Ngomongin soal keamanan, ini pasti jadi pertanyaan besar kan? Apakah buah GMO itu aman buat kesehatan kita? Secara umum, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar produk GMO itu aman dikonsumsi. Bahkan, beberapa lembaga kesehatan internasional sudah menyatakan bahwa GMO nggak menimbulkan bahaya bagi tubuh kita. Tapi, tetap ada beberapa kekhawatiran yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya alergi baru atau reaksi tubuh yang belum sepenuhnya diketahui. Ada juga yang khawatir tentang efek jangka panjang konsumsi GMO yang masih terus diteliti. Nah, kalau buat buah asli, biasanya aman kalau tumbuh secara alami. Tapi ya, ada risiko kalau terlalu banyak pestisida yang digunakan. Jadi, untuk mengurangi risiko itu, pastikan kita membeli buah dari sumber yang terpercaya. Dan jangan lupa cuci bersih sebelum makan. Rasa dan tekstur. Ngomongin soal rasa, buah asli seringkali punya rasa yang lebih bervariasi. Ada yang manis, ada juga yang asam. Semua tergantung musim dan tempat tumbuhnya. Rasa buah asli itu benar-benar dipengaruhi oleh alam, jadi nggak selalu sama tiap saat. Kalau buah GMO, biasanya lebih manis dan teksturnya juga lebih tahan lama. Misalnya tomat GMO yang tetap segar meskipun sudah lama disimpan. Nah, ada juga yang bilang kalau rasa buah GMO itu kurang, alami, dan lebih standar. Kalian sendiri gimana? Suka yang rasa alami atau yang lebih manis dan tahan lama? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dampak lingkungan. Selain soal rasa dan kesehatan, kita juga harus memperhatikan dampak kedua jenis buah ini terhadap lingkungan. Buah asli biasanya membutuhkan perawatan ekstra. Untuk melindungi tanaman dari hama, petani sering menggunakan pestisida yang bisa mencemari tanah dan air. Sayangnya, ini bisa mempengaruhi ekosistem dan kualitas lingkungan. Sebaliknya, buah GMO dirancang supaya lebih tahan terhadap hama, jadi penggunaan pestisida bisa lebih sedikit.
Ini tentu lebih ramah lingkungan karena mengurangi polusi kimia. Tapi, ada juga risiko bahwa tanaman GMO bisa berinteraksi dengan tanaman liar dan mengubah ekosistem alami. Jadi, penggunaan teknologi GMO juga harus diawasi dengan sangat hati-hati. Harga dan pilihan konsumen. Terakhir, kita ngomongin soal harga. Buah GMO biasanya lebih murah, karena cara budidayanya lebih efisien. Tanaman yang tahan hama dan penyakit biasanya nggak membutuhkan biaya ekstra untuk perawatan. Sebaliknya, buah asli, terutama yang organik, cenderung lebih mahal karena butuh perawatan lebih intensif. Tapi, pilihan itu tergantung kalian semua. Kalau kalian lebih pilih yang alami, atau nggak masalah dengan teknologi GMO, yang penting tetap pilih buah yang kualitasnya terjamin. Jadi, itu dia perbedaan antara buah asli dan buah genetik. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan ada di tangan kalian. Yang penting, apapun buah yang kalian pilih, yang penting adalah konsumsi dengan seimbang dan tetap sehat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe dan jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga pola makan sehat.